Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Muhammad Farhan Fauzan, mahasiswa Qodia Institute, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5. Ya, insyaallah akan membacakan surah Luqman ayat 12, 13 dan 14 dengan tema pendidikan anak pada usia dini. Di sini anak akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah kembalimu." Ya, di sini dari kisah tentang Luqman, para ulama as-salaf bersilang pendapat soal status Luqman. Apakah ia seorang nabi ataukah hanya seorang hamba yang saleh dan bukan seorang nabi? Lalu Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Ash'ath, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Luqman adalah seorang hamba sahaya berkebangsaan Habsyi atau Ethiopia dan berprofesi sebagai tukang kayu. Lalu diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah, apa yang kamu ketahui tentang Luqman?" Ia menjawab, "Luqman seorang laki-laki pendek yang pesek hidungnya karena sebuah kecelakaan." Lalu
Ibnu Jarir meriwayatkan kepada sebuah keterangan dari Khalid Ar-Rabi'i. Ia berkata, Luqman adalah seorang hamba sahaya berkebangsaan Habsyi dan berprofesi sebagai tukang kayu. Suatu saat tuannya berkata, sembelihlah seekor kambing untuk kami. Ia pun menyembelih kambingnya untuknya. Selanjutnya tuannya berkata lagi, keluarkan kambing itu 2 macam daging yang paling baik. Maka ia pun mengeluarkan lidah dan hati. Dari firman Allah, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Maksud dari hikmah dalam ayat ini ialah pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, dan cara pengungkapan yang bagus. Anishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Maksudnya kami memerintahkan Luqman agar bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepadanya, yaitu berupa keutamaan yang Allah karuniakan secara khusus kepadanya, yaitu berupa keutamaan yang Allah karuniakan secara khusus kepadanya yang tidak diberikan kepada manusia lain yang sezaman dengannya. Kemudian Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya manfaat, kegunaan, dan pahala bersyukur kepada Allah itu niscaya akan kembali kepada orang-orang yang bersyukur. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Al-Quran Surah Rum ayat 44. Lalu selanjutnya firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sama sekali kepada para hambanya. Allah tidak pernah merasa terancam, meskipun seluruh penghuni bumi kufur kepadanya, karena Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada yang lain. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar terkecuali Allah, terkecuali Allah, dan kami tidak akan menyembah selain kepadanya. Lalu ayat 13 dan 14, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua, kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Wasiat Luqman pada anaknya pada ayat tersebut, yaitu Luqman sendiri adalah putra Anqa bin Sadun. Sedangkan menurut satu pendapat yang dikemukakan As-Suhaili, putra Luqman itu bernama Faran. Lalu Allah SWT menyebutkan Luqman dengan sebutan yang sangat terpuji, bahwasanya Allah telah menganugerahkan hikmah kepadanya. Allah menceritakan bahwa suatu saat Luqman memberi wasiat dan wejangan kepada anaknya, manusia yang paling ia cintai dan paling ia sayangi, serta manusia yang paling berhak
mendapatkan ilmu, pengetahuan dan nasihat darinya. Oleh sebab itu nasihat pertama yang disampaikan olehnya adalah hendaknya ia menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya Luqman dengan nada memberi peringatan kepada anaknya berkata, Inna syirka ladulmun azim. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Menyekutukan Allah adalah tindakan yang paling zalim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Para sahabat Rasulullah merasa berat mengamalkan ayat ini. Mereka bertanya, apakah ada di antara kita yang keimanannya tidak tercampur dengan perbuatan zalim? Rasulullah SAW bersabda, Innahu laisa bidzak. Ala tasma'u ila qawli Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladulmun azim. Bukan itu yang dimaksud. Tidaklah kamu mendengar perkataan Luqman, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu selanjutnya Allah menyandingkan wasiat Luqman agar sang anak menyembah kepada Allah dengan wasiat berbakti kepada orang tua, yaitu pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan ayat-ayat lain yang mencakup banyak yang menyandingkan antara perintah menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada surat Luqman ini Allah berfirman, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mujahid berkata, yang dimaksud dengan wahnan ala wahni adalah dalam keadaan penuh penderitaan yang saat mengandung sang anak. Yaitu sedangkan Qatadah berkata dalam keadaan kepayahan di atas kepayahan. Lalu atau Al-Khurasani berkata maksudnya kelemahan di atas kelemahan. Firman Allah, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Maksudnya mengurusnya dan menyusuinya setelah melahirkan selama 2 tahun. Sebagaimana Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ya, intinya di surah Luqman ini yaitu pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya yaitu pendidikan tauhid, ya, agar anaknya tidak melakukan syirik, ya, atau mempersekutukan Allah, yaitu menyembah selain kepada Allah. Lalu yang kedua, pendidikan syariat, ya, yang di ayat tersebut yaitu ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf, ya, tentang pendidikan kepada anaknya. Mungkin itu saja dari Ana. Syukran. Bila ada kesalahan
datangin dari diri ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.